Kalimantan Timur, sebuah provinsi yang kita kenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan ibu kota negara yang baru. Tapi, pernahkah kalian bertanya, cerita apa yang tersimpan di balik gemerlap modernitasnya? Hari ini, kita akan menyelami lorong waktu, kembali ke masa lampau, mengungkap kisah-kisah yang jarang terdengar dari tanah Borneo. Perjalanan kita dimulai dari sebuah nama yang mungkin sudah tidak asing lagi, Kerajaan Kutai. Banyak dari kita belajar di sekolah bahwa Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Buktinya, prasasti Yupa yang megah, peninggalan Raja Mulawarman sekitar abad ke-4 Masehi. Prasasti ini menceritakan kedermawanan sang raja yang menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Ini bukan sekadar catatan, tapi sebuah deklarasi kekuasaan, kemakmuran, dan pengaruh Hindu yang kuat di pedalaman Kalimantan, di tepi Sungai Mahakam. Bayangkan, di saat sebagian besar wilayah Nusantara masih dalam catatan kuno Tiongkok, di sini, sebuah peradaban megah sudah berdiri, lengkap dengan sistem tulisan dan ritual keagamaan yang kompleks. Ini adalah bukti bahwa Kutai Martadipura, nama kerajaan ini, bukan hanya sekadar legenda, melainkan sebuah pusat peradaban yang maju pada masanya. Namun, sejarah Kutai tidak berhenti di situ. Ratusan tahun kemudian, sekitar abad ke-13, muncul sebuah kekuatan baru di pesisir, tepatnya di Kutai Lama. Inilah cikal bakal Kesultanan Kutai Kartanegara. Awalnya, kerajaan ini juga bercorak Hindu, namun semuanya berubah ketika Islam masuk melalui para pedagang dan ulama. Raja Aji Mahkota Mulia Alam menjadi raja pertama yang memeluk Islam, dan sejak saat itu, Kutai memulai babak baru sebagai sebuah kesultanan Islam yang kuat. Perubahan ini bukan sekadar pergantian agama, tapi juga pergeseran pusat kekuasaan dari pedalaman ke pesisir, yang lebih strategis untuk perdagangan maritim. Dua Kutai ini, Martadipura yang Hindu di pedalaman dan Kartanegara yang Islam di pesisir, adalah dua sisi mata uang dari sejarah besar Kalimantan Timur. Kisah berlanjut dengan persaingan antara dua kekuatan ini. Selama berabad-abad, mereka hidup berdampingan, kadang berkonflik, kadang bersekutu. Puncaknya terjadi pada abad ke-16, di bawah pimpinan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa dari Kutai Kartanegara. Ia berhasil menaklukkan kerajaan Kutai Martadipura. Penaklukan ini bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah penyatuan. Dua kerajaan besar ini melebur menjadi satu di bawah panji Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Sebuah nama yang mengabadikan persatuan dua dinasti besar, sebuah simbol bagaimana peradaban di Kalimantan Timur terus berevolusi, menyerap pengaruh baru tanpa melupakan akarnya. Dari sinilah, Kesultanan Kutai mencapai puncak kejayaannya, menguasai wilayah yang luas di pesisir timur Kalimantan. Masa keemasan ini menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa yang haus akan rempah-rempah dan kekayaan alam. Belanda, melalui VOC, mulai menancapkan kukunya. Awalnya, mereka datang sebagai mitra dagang, namun perlahan tapi pasti, pengaruh mereka semakin kuat. Berbagai perjanjian yang seringkali tidak seimbang ditandatangani. Salah satunya adalah perjanjian tahun 1844 yang secara efektif menempatkan Kesultanan Kutai di bawah protektorat atau perlindungan Hindia Belanda. Ini adalah awal dari era kolonialisme yang panjang dan menyakitkan. Kedaulatan Sultan perlahan terkikis, kekayaan alam seperti batu bara dan minyak bumi mulai dieksploitasi besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan Belanda. Rakyat Kutai yang dulunya makmur di bawah kesultanan, kini banyak yang menjadi pekerja di tanah mereka sendiri untuk kepentingan penjajah. Namun, api perlawanan tidak pernah padam. Sejarah Kalimantan Timur juga diwarnai oleh kisah-kisah kepahlawanan. Salah satu yang paling heroik adalah perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Meskipun pada akhirnya harus takluk pada kekuatan militer Belanda yang lebih superior, semangat juangnya menginspirasi rakyat. Perlawanan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga perlawanan budaya dan identitas. Di tengah tekanan kolonial, masyarakat tetap mempertahankan adat istiadat, bahasa, dan tradisi mereka sebagai benteng pertahanan terakhir. Mereka tahu, kehilangan budaya berarti kehilangan jiwa. Ini adalah bukti ketangguhan masyarakat Borneo yang luar biasa. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, babak baru kembali dimulai. Kesultanan Kutai, dengan kebesaran hatinya, memutuskan untuk meleburkan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayahnya kemudian menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Ini adalah sebuah keputusan besar yang menunjukkan nasionalisme dan komitmen para bangsawan Kutai terhadap republik yang baru lahir. Namun, setelah era kesultanan berakhir, tantangan baru muncul. Era Orde Baru membuka keran eksploitasi sumber daya alam secara masif. Hutan-hutan yang dulunya lebat mulai ditebangi, tambang-tambang dibuka di mana-mana. Pembangunan memang berjalan, tapi seringkali meninggalkan luka lingkungan dan sosial yang mendalam bagi masyarakat lokal dan adat. Di tengah arus modernisasi dan pembangunan, ada satu rahasia lagi yang tersimpan di hutan belantara Kalimantan Timur, suku-suku pedalaman, seperti suku Dayak. Jauh sebelum kerajaan dan kesultanan berdiri, mereka adalah penghuni asli tanah ini. Mereka hidup harmonis dengan alam, memiliki kearifan lokal yang luar biasa dalam menjaga hutan, sungai,
dan seluruh ekosistemnya. Kisah mereka adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Kalimantan Timur. Mereka adalah penjaga sejati Borneo, namun seringkali suara mereka terpinggirkan dalam narasi besar pembangunan. Perjuangan mereka untuk mempertahankan tanah adat dan cara hidup mereka adalah bab penting yang masih terus ditulis hingga hari ini. Kini, Kalimantan Timur bersiap menyambut babak termegahnya sebagai lokasi ibu kota Nusantara, IKN, sebuah proyek raksasa yang menjanjikan masa depan cerah bagi Indonesia. Namun, di balik visi futuristik ini, kita tidak boleh melupakan lapisan-lapisan sejarah yang telah membentuk tanah ini. Dari kedermawanan Raja Mula Warman, kejayaan Kesultanan Islam, pahitnya kolonialisme, hingga kearifan suku Dayak yang tersembunyi di pedalaman. Semua ini adalah fondasi yang membangun identitas Kalimantan Timur. Memahami sejarahnya bukan hanya soal mengenang masa lalu, tapi juga belajar untuk membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Masa depan di mana kemajuan tidak mengorbankan warisan budaya dan kelestarian alam yang telah dijaga selama ribuan tahun. Itulah sekelumit kisah dari Kalimantan Timur, sebuah mozaik sejarah yang kaya dan kompleks. Dari kerajaan Hindu kuno hingga ibu kota masa depan, setiap jengkal tanahnya menyimpan cerita yang berharga. Semoga dengan memahami perjalanannya, kita bisa lebih menghargai dan ikut menjaga warisan luar biasa dari tanah Borneo ini. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak rahasia sejarah Nusantara, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.